Nabi Adam ini begitu diusir oleh Allah, diturunkan daripada surga ke dunia, dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan 300 tahun kagak jumpa dengan istrinya Siti Hawa. Ada yang mengatakan 1500 tahun dipisahkan oleh Allah, lalu diterima taubatnya, berjumpa kembali dengan Siti Hawa adalah terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Nabi yang mengatakan bahwasanya ingat sesungguhnya zaman ini berputar, dalam 1 tahun itu 12 bulan, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang 3 berturut-turut Dzulqa'dah, Dzulhijjah wa Muharram, yang 1 lagi terpisah yakni adalah bulan Rajab yang berada di pertengahan antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Makanya kata Nabi, barang siapa yang pengen selamat, pengen tenang, pengen ayem tak kala sakaratul maut, digoda daripada berbagai macam ujian. Yang pertama minal atosi, diselamatkan daripada kehausan. Orang yang sakaratul maut itu haus banget, Pak. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, Ya Rabbi bil Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu masih ada yang ngobrol baik, mentang-mentang mulutnya banyak. Ibu, Bu, kedengeran nggak suara saya? Kedengeran? Iya, saya doain yang paling kenceng jawab salam saya masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Alhamdulillahilladzi mujaddidal am ba'dal am. Asyhadu an la ilaha illallah la mawjuda la ma'buda la matluba la maqsuda illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddata syuhuri indallahi isna 'ashara shahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Al-ayah. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatim bil jannah, hakada al-hadis. Yang sama kita muliakan, di wajahnya kagak asing semua ini. Hadroh wis ora asing. Ini hadrohnya udah, aduh, masya Allah. Ahinal Ustadz Bukhari yang ngasih Sherlocknya salah, orang blok G itu mah ke blok B. Masih jauh saya bilang dari B ke G ya. Masya Allah. Yang saya muliakan juga para RT, para RW. Ini yang di belakang saya ini Ustadz, ada Ustadz 2 lagi, Ustadz apa namanya, Ustadz Asep mau acara, yang satu guru kita juga Ustadz Asep.
Kita doain biar tambah berkah panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Bapak RT, Bapak RW, pengurus seluruh yang hadir senantiasa Allah berikan keberkahan, panjang umur, sehat walafiat, zahiran wa batinan untuk kita beribadah kepada Allah dan diberikan keberkahan rizki bekal kita ibadah kepada Allah Subhanahu. Adik-adikku tercinta, anak-anak yatim senantiasa mereka beliau semua kelak udah dewasa menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Saya nggak panjang lebar ini karena setelah ini biarin kagak ada yang nanya juga. Setelah ini saya mau langsung ke Serang Burangkeng. Tahu Bu? Serang Burangkeng sebelah sono ya. Biarin gak ada yang nanya. Besok pagi di sekolah Ibnu Sina. Malam minggunya juga di sini nih di si Embeng. Si Embeng di mana si Embeng teh Babori? Beng-beng. Pak Beng-beng tahu di mana si Beng-beng tuh. Terus hari minggunya di Ciputat. Malam Seninnya di PCS, malam Selasanya daerah Lampung. Tahu Lampung? Iya, itu dia kalau ada yang ngundang. Lah ngapain jauh-jauh? Habis diongkos ke Lampung, nyebrang Bu. Masya Allah. Ini malam kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Lantaran sampai saat ini Allah memberikan kesempatan kepada kita berjumpa kembali dengan Yaumul Ashir, yang Nabi katakan Al-Ashura Yaumul Ashir, bahwa Ashura itu adalah hari tanggal 10 daripada bulan Muharram. Kita dipanjangkan umur berjumpa kembali. Makanya kalau mau sedekah mah bro-broan tanggal 10 Muharram. Betul. Kenapa? Lantaran tanggal 10 Muharram ini luar biasa. Bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah mencatat banyak sekali nabi-nabi kita, banyak sekali utusan-utusan Allah, rasul-rasul Allah yang dulu mendapatkan rahmat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjadi adalah daripada tanggal 10 bulan Muharram. Ibu kenal nggak Nabi Adam? Bu, kenal apa enggak sama Nabi Adam? Sok kenal di mana? Nabi Adam ini begitu diusir oleh Allah, diturunkan daripada surga ke dunia, dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengatakan 300 tahun kagak jumpa dengan istrinya Siti Hawa. Ada yang mengatakan 1500 tahun dipisahkan oleh Allah, lalu diterima taubatnya, berjumpa kembali dengan Siti Hawa adalah terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh ini yang dakwahnya paling lama, sampai dakwah 950 tahun ngajak umat. 950 tahun yang beriman sama Nabi Nuh cuman 40 jodoh, 80 orang saja. Bayangin Bu, ya Allah, 950 tahun kalau kita dakwah ngajak umat 950 tahun, orangnya cuma 80 orang, kayaknya kabur kita. Betul Bu? Nggak kuat kita. Coba aja suruh berdakwah kita 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, kagak ada yang mau ngikut sama kita, kabur kita. Betul apa betul? Tapi Nabi Nuh ini luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membikin perahu di gunung. Kan aneh, bikin perahu di gunung. Zaman itu halodo, tahu halodo? Tahu nggak halodo? Ada si Dodo apa kagak? Halodo.
Tapi kenapa Allah nyuruh membuat perahu? Bahkan Allah nyuruh bikin perahu, itu perahunya bahannya dari kayu-kayunya kudu nanam dulu. Lama kita, betul. Masya Allah. Akhirnya datanglah banjir bandang yang luar biasa. Dunia terendam. Diselamatkan oleh Allah Nabi Nuh. Saat itu terjadi tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Ibrahim alaihi salam itu pun sama. Nabi Ibrahim itu dibakar oleh Raja Namrud. Raja Namrud yang sangat kejam, menyembah patung dijadikan sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim habiskan patung-patungnya, dikampak sama Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang kecil-kecilnya dihabis-habisin tuh semua. Udah itu kampaknya ditaruh di patung yang paling gede. Masya Allah, di absen siapa yang kemarin kagak ngikut ke kebun. Ternyata ketahuan Ibrahim kagak ngikut. Dipanggil Ibrahim. Apa kata Ibrahim? Jangan nyalahin saya. No, lihat kampaknya di mana. Ternyata kampaknya ngegantung di patung yang paling gede. Palingan sama dia tuh kampaknya gak ada di dia. Apa kata Raja Namrud? Kamu ini gimana Ibrahim? Kamu itu namanya patung, nggak bisa ngapa-ngapain. Dibalikin sama Nabi Ibrahim, kalau itu patung kagak bisa ngapa-ngapain, kenapa lu pada sembah? Maka ngambek. Tahu ngambek? Tahu ngambek? Ibu suka ngambek, Bu? Bu, belum. Ngambek tuh Raja Namrud. Akhirnya mengumpulkan kayu, dibakar Nabi Ibrahim di lautan api yang begitu dahsyat. Nabi Ibrahim dilempar pakai ketapel. Tahu ketapel? Iya, zaman kita dulu kalau di kebun ya, nyari burung pakai ketapel. Ciudo, kena rumah orang. Itu dilempar Nabi Ibrahim ke lautan api yang luar biasa. Allah selamatkan, mati itu api. Nabi Ibrahim dalam keadaan selamat. Itu terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Idris, Nabi Yunus dimakan ikan paus. Itu untung aja kagak dikunyah itu. Kalau dikunyah habis riwayat. Nabi Yunus dimakan ikan paus, kabur dari umatnya. Nah, kalau umatnya diajak untuk beriman kepada Allah, mengikuti daripada risalahnya Nabi Yunus, mereka tidak mau, kaburlah Nabi Yunus. Akan tetapi dengan kudratnya Allah, Nabi Yunus harus terlempar, terusir daripada kapal tak kala itu, sehingga dimakanlah, diperintahkan oleh Allah, hai ikan nun, makanlah Nabi Yunus, tapi jangan kau kunyah. Sehingga Nabi Yunus dimakan oleh ikan paus, berada di dalam perut ikan selama 40 tahun, berada dalam kegelapan. Dua kegelapan, gelapnya daripada lautan, yang kedua gelapnya perut ikan. Tanggal 10 bulan Muharram dikeluarkanlah kembali atas izin Allah Nabi Yunus keluar dari ikan paus. Maka hari itu adalah hari Asyura, di mana Allah banyak menolong umat-umatnya, banyak menolong daripada nabi-nabi dan utusannya. Maka kita semuanya kudu mengagungkan daripada itu bulan. Sehingga Allah mengatakan di dalam Al-Quran, inna iddata suhuri indallahi isna asyara sahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arminha arba'atun hurum zalika dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Al-ayat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya bilangan bulan yang ada pada sisi Allah itu ada 12 bulan dari mulai penciptaan langit dan bumi. Maka dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan adalah Ashhurul Hurum. Allah nggak sebutkan satu persatu itu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Maka terjadilah berbagai macam pendapat daripada ulama. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadisnya, apa kata Rasul? Rasul mengatakan, ala inna zaman qad istadaraka hayati yauma khalqis samawati wal ardh al-sanatu isna asara sahron minha arba'atun hurum salah satun mutawaliyatun zulqa'dah dzulhijjah wa muharram wa rajabu mudhar baina jumadil ukhra wa sa'ban. Nabi yang mengatakan bahwasanya ingat
ta'ala, sesungguhnya zaman ini berputar. Dalam 1 tahun itu 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Yang 3 berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wa Muharram. Yang 1 lagi terpisah, yakni adalah bulan Rajab yang berada di pertengahan antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Maka ini bulan Muharram adalah termasuk bulan yang mulia, yang harus kita agungkan dan kita muliakan. Dalam hadis lain, ibu bapak hadirin sekalian, Rasul pun memberikan solusi kepada kita. Apa kata Rasul? Idza aradtumur rahata waqtal maut minal atosi wan najata minas syaiton wal khuruja ma'al iman fahtaribu hadhihi sur, kata Nabi. Barang siapa yang pengen merasakan roha, merasakan tenang, merasakan nyaman tak kala sakaratul maut. Ibu pernah nggak sakaratul maut, Bu? Bu, kira-kira sakaratul maut itu susah, sakit, payah atau senang? Masya Allah, sakaratul maut itu luar biasa, Bu. Orang ngerasakan sakaratul maut itu luar biasa. Ada orang yang sakit udah ditungguin sama keluarganya, lama banget, sehari 2 hari kagak mati-mati. Padahal udah kagak makan, kagak minum, yang nungguinnya is dead. Masya Allah, itu sakaratul maut. Makanya sakaratul maut itu luar biasa, pertarungan antara diri kita dengan setan, pertarungan diri kita dengan laknatullah setan yang ingin dirinya mendapatkan teman untuk di neraka. Karena yang namanya setan nggak mungkin dia masuk ke surga, dia tinggalnya adalah di neraka. Dia pengen ada temannya daripada jin dan manusia, digoda terus. Makanya kata Nabi, barang siapa yang pengen selamat, pengen tenang, pengen ayem tak kalah sakaratul maut, digoda daripada berbagai macam ujian. Yang pertama minal atosi, diselamatkan daripada kehausan. Orang yang sakaratul maut itu haus banget, Pak. Haus gak, Pak? Haus gak? Ya minum dong. Ya minum. Saya gak ada nih, kopi ada, susu ada. Masya Allah, luar biasa. Betul. Iya, yang belum ada mas Sprite. Emang gua gak pantas apa minum Sprite? Bohong, Bang Bohri, jangan diambil hati ya, jangan diambil hati, ambil aja Sprite-nya. Ibu hadirin sekalian, ternyata manusia dalam keadaan sakaratul maut itu amat sangat haus, sampai ulama mengatakan bahwasanya orang yang sakaratul maut itu haus luar biasa. Biarpun air laut diminum sampai habis, hausnya orang yang sakaratul maut gak bakalan hilang. Masya Allah, kadang-kadang itu kita kasih minum sesendok doangan, dimasukin, betul nggak? Dimasukin ke mulutnya, takutnya dia haus, dimasukin ke sini, dikeluarin lagi, betul apa betul? Padahal dia dalam keadaan kehausan yang luar biasa. Biarpun minum yang namanya Danau Toba, yang namanya air laut, habis diminum sama orang sakaratul maut, nggak bakalan hilang itu yang namanya kehausan dalam sakaratul maut. Maka barang siapa yang pengen merasa roha, bahagia, senang dalam sakaratul maut, diselamatkan daripada kehausan. Yang kedua, wanajata minasyaiton, tak kala sakaratul maut diselamatkan oleh Allah daripada godaan setan yang mengajak-ngajak kita untuk masuk ke dalam nerakanya Allah. Diselamatkan daripada godaan setan. Itu setan datang bergantian, menyerupai wajah bapak kita, menyerupai wajah istri kita, suami kita, ibu kita, untuk mengajak kemana? Mengajak untuk meninggalkan Allah, menuju kepada neraka, menuju kepada itu ajakan yang namanya setan laknatullah. Tapi kalau orang pengen diselamatkan daripada godaan setan tadi, yang ketiga oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh baginda Rasul, yakni adalah dia wal khuruja ma'al iman, keluar daripada dunia ini membawa iman Islam. Inilah pertaruhan kita di dalam kehidupan. Ibu waktu hidup banyak banget amalnya, bapak waktu hidup banyak banget amaliyahnya, tapi tak kala sakaratul maut ternyata iman kagak dibawa. Di mana tinggalnya? Neraka. Maka pertarungan kita ini bagaimana nanti sebagai penghuni surga atau neraka. Maka tak kala sakaratul maut,
Sehingga Imam Ali karamallahu wajhah kala ditanya oleh sahabat, wahai Ali, manakah menurut engkau waktu yang paling baik, paling utama, waktu, hari atau bulan yang paling utama menurut engkau? Bagaimana Imam Ali menjawab, wahai sahabat, seluruh ulama ini kalau ditanya mana hari yang paling baik, pasti menjawab mereka itu hari paling baik adalah hari Jumat. Lalu bulan yang paling baik adalah bulan puasa, bulan Ramadan. Tapi aku berbeda wahai sahabat. Apa menurut Sayyidina Ali waktu yang paling utama? Waktu yang paling utama adalah bukan hari, bukan bulan, bukan tahun, tapi di mana dia dicabut nyawa, datang sakaratul maut, dia diselamatkan oleh Allah sehingga meninggal dunia membawa iman dan membawa Dialah yang paling baik. Mau itu mautnya hari Rabu, mau hari Kamis, mau Jumat, mau hari Senin, yang penting iman terbawa mati. Bulan apapun itu terjadi, kalau iman terbawa baik, terbawa kembali kepada Allah, maka itulah waktu terbaik menurut Imam Ali. Bagaimana caranya kita ingin selamat dari tiga tadi? Minal atosi wan najata minasyaiton. Yang ketiga wal khuruj ma'al iman. Kata Nabi, fahtarimu hadhihi suhur kullaha, muliakanlah ini bulan semuanya. Mana bulan tadi? Ashurul Hurum, nih bulan Muharram. Insyaallah yang memuliakan bulan Muharram, yang nyantunin anak yatim, yang gembirakan anak yatim, yang peduli terhadap anak yatim, maka dialah yang akan diselamatkan dari tiga perkara yang sangat dahsyat yang terjadi waktu sakaratul maut. Amin ya rabbal alamin. Muliakan ini bulan. Dengan apa caranya? Muliakan ini bulan dengan tiga kata Nabi. Yang pertama bikasroti siam, banyakin puasa. Banyakin puasa. Tadi pada puasa apa kagak? Puasa apa kagak? Alhamdulillah Ustadz, saya mau puasa Ustadz 2 hari Ustadz. Alhamdulillah. Puasa secara maknawi bukan itu. Puasa secara maknawi itu adalah kita berpuasa menahan dari seluruh yang dilarang oleh Allah, dari semua yang diharamkan oleh Allah. Biarpun itu enak, kalau haram tinggalkan, itu puasa. Biarpun ini enak tapi kagak halal, tinggalkan. Itulah yang namanya puasa, menahan dari seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua dengan apa? Yang kedua adalah wanadama salapa minal asam, yakni kita harus banyakin istighfar, taubat sama Allah. Kemarin banyak dosa, yuk kembali kepada Allah. Kemarin kita tidak mau berbagi harta kita dengan yatim, yuk kita kembali berbagi. Kemarin setahun kemarin Masya Allah kagak dibagi-bagi, itu harta dimakan dewek, baik haram. Kenapa? Karena tiap bagian yang Allah berikan kepada kita, di situ ada hak orang lain. Kalau kagak dikeluarkan, dimakan aja sama bapak sendirian, dimakan aja sama ibu sendirian, tidak dikeluarkan haknya, maka bapak termasuk memakan daripada hak orang lain. Mari wanadama salapa minal asam, banyakin istighfar, taubat kepada Allah, keluarkan zakatnya, keluarkan hartanya. Ada bagian orang lain dalam setiap harta kita. Betul apa betul? Iya Pak, iya. Nih kayak tadi luar biasa, Masya Allah, anak-anak yatim kan datang kemari, dapat gembolan, dapat apa lagi tuh, amplop luar biasa. Biarin tong, suruh pakai jajan kono ya, jangan kasih nama emak, jangan, ntar mama habis dah pakai beli apaan, pakai beli bedak pipa nomor 4, nomor 5 ya, kadang-kadang buat beli kangkung. Ya, pakai jajan tong, biar duanya sana jajan, biar enak, biar seneng aja, merasa bahagia. Masya Allah, betul betul. Inilah bapak-bapak kamu sekalian nih, Masya Allah. Kalau kita berbicara yatim, itu berbicara tentang kehidupan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tinggi derajatnya di surga. Apa kata Nabi? Orang yang menyantuni anak yatim, maka dia di surga akan bersama Nabi. Ibarat kata seperti jari seperti ini adalah merupakan derajat orang yang menyantuni anak yatim. Alhamdulillah. Ada yang nanya, Ustadz, itu anak yatim doang kan, emaknya kagak? Ya emaknya mah masih cakep, masih bisa kerja, betul.
Iya, udah nenek-nenek Ustaz urusin juga, kasihan juga emaknya, maka emaknya juga diurusin. Masih muda Ustaz nikahin. Betul. Allah karim. Itu anak yatim. Nabi pun mengatakan man masa'a ra'sal yatim. Barang siapa yang mengusap kepala yatim karena Allah penuh kasih sayang, fi kulli sa'ratin, dalam setiap rambut yang terusap, itu rambutnya yang terusap ada 30 lembar, ada 300 lembar, ada 1000 lembar, maka setiap rambut yang terusap itu berubah menjadi pahala kebaikan untuk orang yang mengusapnya. Alhamdulillah. Maka sering-sering aja ngusap-ngusap bocah yatim ya. Usap doang, usap. Pengen keusap mah bejek-bejek semua. Wow, bejek-bejek tuh kepala anak yatim. Masya Allah, kasihan banget tuh bocah. Allah, ngusapnya sambil ngasih tas sodakoh ngasih sama dia. Betul. Allah karim. Tuh insya Allah pahalanya sebilangan rambut yang terusap oleh tangan kita jadi pahala. Alhamdulillah. Yang ketiga dengan apa? Yang ketiga mengagungkan ini bulan, kata Nabi adalah tadzkiru khaliqal anam, banyak berzikir kepada Allah menciptakan seluruh makhluk ini. Nih, semua ciptaan Allah, semua yang ada ini makhluk ciptaan Allah, banyaklah berzikir. Banyakin kita zikir dengan membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Baca bareng-bareng insya Allah. Mau baca tasbih mau baca tahlil mau baca takbir insya. Ayo bareng-bareng dites, ibu-ibu biar kompak, bapak-bapak biar kompak. Kalau kompak kan enakan, betul. Kayak begini nih kita acara kompak kan enak, betul. Kalau bapaknya ke acara, ibunya kayak ngikut acara. Ini mah bapaknya ke kebun, emaknya ke sawah. Enggak kompak gak enak. Makanya kudu kompak bareng. Yo, yang pertama kita baca tasbih subhanallah. Yang kedua membaca tahmid alhamdulillah. Yang ketiga membaca tahlil la ilaha. Yang keempatnya membaca takbir Allahu Akbar. Bisa enggak? Kita bareng-bareng, ada 3 versi. Versi pertama adalah karangan daripada almarhum Ustadz Jepri Al-Bukhari. Bisa Bu? Bisa enggak? Kayak gimana? Subhanallah bareng. Oh alhamdulillah. Ha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kedua karangan almarhum Kiai Raden Arifin Ilham. Subhanallah bareng alhamdulillah. Yang di belakang ikut wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang ketiga karangan Habib Syekh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah
sholli wa sallim wa barik. Buah pepaya, buah mangga, semua yang bersuara masuk surga. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tadi bilang kagak panjang-panjang. Habis ini pun saya bukan nolak kalau diajak makan sop. Saya juga nggak nolak sebenarnya kalau diajak makan ama kebuli. Namun bukan saya ndak sayang, saya harus melanjutkan perjalanan dakwah ke Serang Burangkeng. Mudah-mudahan Allah berikan lancar, amin. Berikan barokah. Ini semua yang kumpul mudah-mudahan tahun ini lebih baik. Yang belum punya mobil biar beli mobil. Yang belum ketemu jodoh biar dapat jodoh. Nenek-nenek jangan nangis. Ngapain nangis? Diam nenek-nenek mah. Ngasuh cucu baik. Ya. Yang belum kerja biar dapat pekerjaan. Yang gajinya kecil biar naik. Yang belum berangkat haji biar berangkat haji. Yang belum umroh biar umroh. Yang belum bisa zakat biar zakat. Yang hatinya keras biar lunak. Cari obatnya noh kemana-mana, obat hati maka gak bakalan ada. Tapi ibu hadir majlis ilim, insya Allah sembuh sakit hati kita. Betul. Bahkan hadis Nabi, orang yang memberikan makan sama orang yatim, memberikan makan sama fakir miskin, dan mengusap kala anak yatim, insya Allah kita punya penyakit hati akan lunak. Amin. Pokoknya barokah anak cucu keluarga kita diselamatkan oleh Allah dari pemaksiatan. Dijaga oleh Allah anak keturunan kita dari perdosaan. Dijaga oleh Allah anak-anak kita daripada akhlak-akhlak yang jelek. Dijaga oleh Allah daripada HP-HP yang jahat. Ada yang suka ngasih HP? Woi, HP. Iya, hati-hati itu. HP bahaya, Bu. Ya, diperiksa HP anak kita. Hati-hati diperiksa. Bahaya luar biasa itu HP itu, Masya Allah. Tapi hebat juga bisa pakai belajar sih. Anak SD sekarang udah pinter banget. Anak SMP juga pinter banget. Ilmu yang dikuasai hebat luar biasa. Dari HP Pak Google. Tapi hati-hati. Itu HP nggak bisa bikin anak kita soleh. Itu HP nggak bisa bikin anak kita soleha. Tetap akhlaknya bakalan bejat. Kenapa? Itu HP kagak bisa bikin ilmunya barokah. Betul apa betul? Makanya kudu dia ngaji. Ngikut ngaji. Ada guru. Lu banyak guru-guru di kita nih. Banyak banget tuh guru-guru tuh. Pada ngaji. Jangan dibiarkan pegang HP sendirian. Dia nggak bakalan bisa membuat anak kita menjadi soleh dan soleha. Amin. Betul-betul? Iya, hati-hati nih. Ya. Di Google serba ada. Mau ngedownload apa aja ada. Bahenol. Keluar Bahenol. Jangan pun diketik. Di apa namanya, voice note aja, voice note. Apa ya voice note ya? Ah iya, ada aja. Lagu yang muncul. Perjudian, datang perjudian. Lagu solawat, datang solawat. Lagu berjanji, ada berjanji. Mau ada sejadah merah, datang sejadah merah. Bener Bu? Oh pinter banget lagu sejadah merah. Dulu waktu aku masih bersama. Oh pinter banget Ibu. Masya Allah. Dia yang aku cinta, dia yang idiot Amit, yang kencang aja malu-malu amat. Allah karim, jaga anak kita ya Bu ya, jaga anak kita, karena ibulah pertama kali yang bisa mendidik anak kita menjadi soleh dan soleha. Demikian dari saya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ridhoi pertemuan ini dan kita diberikan ilmu yang barokah, umur barokah, rezeki yang barokah, keluarga barokah, dan semua barokah, dunia dan akhirat selamat dunia amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحبك وبنيدا وتمنى المرشدا ودار